Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia dan saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mas Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita akan masuk kepada kisah tentang wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian, tepatnya beberapa waktu setelah pemboikotan berakhir. Sebuah pendapat menyebutkan Abu Thalib meninggal dunia pada bulan Ramadan, yaitu tepat 3 hari sebelum kematian Khadijah radhiyallahu anha dan 3 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tenggang waktu antara kematian Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha adalah 1 bulan 5 hari. Sesuai riwayat yang terdapat dalam sahihnya Bukhari dan Muslim, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, sekalipun sepanjang hidupnya ia selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari dan Muslim menuturkan, Ibnu Musayyab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib pada saat ia sedang menghadapi sakaratul maut, dan beliau mendapatkan Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah bin Mughirah telah berada di sisi Abu Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah sebagai kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di sisi Allah kelak." Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun menyergah. "Wahai Abu Thalib, apakah engkau telah membenci agama Abdul Muthalib?" Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang kata-kata itu dan berupaya menuntunnya agar mengucapkan kalimat tersebut. Namun pada perkataannya yang terakhir kepada para keluarganya, Abu Thalib berkata bahwa dirinya memilih agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berkata, "Sungguh demi Allah, aku masih akan tetap memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Maka Allah berfirman, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam." Quran Surah At-Taubah 113. Dan firman Allah, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Quran Surat Al-Qasas 56. Sementara itu Muslim menuturkan, Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada paman beliau, "Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bersaksi untukmu dengannya pada hari kiamat kelak." Abu Thalib menjawab, "Andai kata orang-orang Quraisy tidak menakut-nakutiku seraya mengatakan bahwa melakukan hal itu sangat mengerikan,
niscaya aku telah menenteramkanmu dengannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Abu Talib telah mengucapkan kalimat syahadat pada saat kematian menjemputnya adalah riwayat yang tidak sahih. Dan di dalam kitab sahih pun tidak ada kalimat yang dengan jelas menyebut bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Karena itu tidak ada yang perlu dipertentangkan lagi. Hikmah dari kematian Abu Talib sebelum berdirinya negara Islam. A. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa kematian Abu Talib dalam keadaan kafir ini merupakan kebijaksanaan Allah yang maksudnya hanya diketahui olehnya sendiri. B. Agaknya Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan Abu Talib untuk tidak masuk Islam dan mati 3 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Ini barangkali agar tidak ada anggapan bahwa ia ikut berperan merekayasa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahwa ajaran Islam adalah rekayasa keluarga Muhammad untuk memberikan kehormatan, kedudukan, dan kekuasaan kepada Muhammad kelak di kemudian hari. Dan tentunya masih banyak lagi hikmah yang belum diketahui dari kematian Abu Talib dalam keadaan kafir ini. Penting, Sa'ad dan Abu Lahab pernah membela atau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kematian paman beliau Abu Talib, yakni ketika ia menganiaya Abu Al-Ghaitalah dikarenakan ia mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya orang-orang Quraisy memprotesnya dan menuntut agar ia melepaskan perlindungannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutus Aqabah bin Abi Mu'id dan Abu Jahal untuk meminta Abu Lahab menanyakan keberadaan Abu Talib setelah mati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Lahab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia bersama kaumnya. Lalu Abu Lahab menemui kedua utusan tadi dan mengatakan kepadanya, aku telah menanyakan kepadanya dan mengatakan bahwa Abdul Muthalib bersama kaumnya. Aqabah bin Abi Mu'id dan Abu Jahal pun berkata, berarti ia yakin bahwa Abdul Muthalib berada di dalam neraka. Mendengar ucapan kedua utusan itu, Abu Lahab berang dan kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, wahai Muhammad, benarkah Abdul Muthalib akan masuk neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa meninggal dunia dalam agama Abdul Muthalib, maka ia pasti masuk neraka. Sontak dengan sangat murka Abu Lahab berkata, demi Tuhan, berarti engkau masih menganggapnya sebagai musuh dan menganggap Abdul Muthalib akan berada di dalam neraka. Sejak itu baik Abu Lahab maupun bangsa Quraisy semakin berlaku kejam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan terus terang, tegas dan tidak kenal kompromi dalam masalah akidah. Kendati berbagai ancaman dan kekerasan sedang mengintainya setiap saat. 30. Wafatnya Khadijah radhiyallahu an. Banyak sekali versi tentang tanggal wafatnya Khadijah radhiyallahu an. Ada yang menyebutkan ia meninggal dunia 2 bulan setelah kematian Abu Talib. Ada juga yang mengatakan 1 bulan 5 hari setelah kematian Abu Talib. Tetapi juga ada yang mengatakan 3 hari setelah kematian Abu Talib. Riwayat lain menyebutkan ia meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian dan 3 tahun sebelum hijrah. Pendapat inilah yang paling masyhur. Ketika Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia secara berturut-turut dalam tahun yang sama, berbagai macam musibah datang bertubi-tubi menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepergian kedua orang yang dicintainya ini merupakan cobaan yang amat berat bagi beliau. Bagaimanapun, Abu Talib adalah bagaikan perisai pelindung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha sendiri tak lain merupakan seorang permaisuri yang beriman dan selalu setia menemani beliau dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dakwah. Riwayat yang menceritakan tentang keutamaan dan kedudukannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah banyak. Disebutkan sepeninggal Abu Talib, kaum Quraisy menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah penganiayaan yang belum pernah menimpa alam selama hidupnya. Sa'ad dan seorang yang paling bodoh dari kaum Quraisy menantang dan mencaci maki beliau. Lalu dengan ringan orang itu menebarkan debu ke kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tak membalasnya. Beliau langsung pulang ke rumahnya dengan kepala yang masih berlumuran dengan debu. Lalu salah seorang putri beliau membersihkan kepala beliau yang penuh dengan debu sambil menangis.
sambil menangis terisak-isak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata dengan lembut kepada putrinya, "Wahai putriku, janganlah engkau menangis karena Allah adalah pelindung ayahmu ini." Kemudian di sela-sela itu beliau bersabda, "Orang-orang Quraisy tidak pernah menganiayaku dengan sesuatu yang aku benci sampai Abu Talib meninggal dunia. Sebelumnya juga pernah kita sebutkan bahwa kaum kafir Quraisy pernah dengan sangat berani meletakkan kotoran unta di kedua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tengah bersujud. Demikianlah cobaan demi cobaan terus datang bertubi-tubi menimpa Rasulullah pada tahun itu. Maka dari itu para ahli sejarah menyebut tahun tersebut dengan tahun kesedihan, Am al-Huzn. Sekalipun begitu, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut tahun itu dengan tahun kesedihan. Dan dalam hal ini perlu kami pertegas bahwasanya penyebab kesedihan beliau pada tahun tersebut adalah dikarenakan banyaknya tekanan-tekanan terhadap dakwah dan semakin gencarnya upaya kaum Quraisy untuk menghadang jalannya dakwah Islam. 31. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah radhiyallahu anha. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada waktu itu diterpa berbagai cobaan dan tekanan, beliau tidak pernah lupa untuk selalu menghibur dan meringankan beban penderitaan para sahabatnya yang juga terkena musibah. Syahdan, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan salah seorang generasi Muslim pertama. Wanita ini pernah ikut berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya bersama dengan suaminya, Sakran ibnu Amir. Singkat kata, akhirnya suaminya meninggal dunia dan setelah itu ia ditakdirkan untuk diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmah dari pernikahan ini akan kami bicarakan pada pembahasan tentang Ummul Mukminin. 32. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Setelah Abu Talib meninggal, kaum Quraisy semakin gencar melancarkan tekanan-tekanan dan berbagai macam penganiayaan fisik terhadap beliau. Bahkan mereka telah berani melakukan penganiayaan yang dahulunya tidak pernah mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Melihat kondisi yang demikian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Taif untuk mencari pertolongan dari Bani Thaqif, meminta perlindungan mereka dari kekejaman bangsa Quraisy dan sekaligus untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Ibnu Ishaq meriwayatkan, sesampainya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para pemimpin tertinggi Bani Thaqif kala itu, yaitu 3 bersaudara anak-anak dari Amru bin Umair. Mereka adalah Abdu Yalal, Mas'ud, dan Hubaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Islam kepada ketiganya dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Namun mereka menolak dan justru mencaci maki beliau. Melihat reaksi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir tidak akan mendapatkan keamanan di wilayah mereka. Maka Rasulullah meminta ketiganya untuk merahasiakan apa yang telah terjadi di antara mereka berempat agar tidak tersebar luas ke seluruh penduduk Taif. Namun ketiganya tidak memperdulikan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan malah menghasut orang-orang bodoh serta para budak agar ikut mengolok-olok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan beramai-ramai mereka meneriakkan cacian, olok-olok dan ejekan kepada beliau hingga orang-orang berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lari, menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah kebun milik Atabah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Saat itu keduanya sedang berada di kebun itu. Sementara itu orang bodoh yang mengejek dan terus mengikuti beliau pun bubar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berteduh di bawah sebuah pohon anggur di kebun itu, sehingga kedua anak Rabi'ah itu melihat beliau dan menyaksikan apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat ulah orang-orang bodoh Bani Thaqif tadi. Arkian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasa aman, beliau duduk dengan tenang seraya berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Tuhanku yang Maha Penyayang,
Engkau adalah pemelihara orang-orang yang lemah dan pemeliharaku. Engkau adalah Tuhanku. Maka kepada siapakah engkau akan menyerahkan aku? Apakah kepada orang-orang asing yang akan menganiayaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Seandainya engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli. Namun kemurahanmu tetap sangat aku butuhkan. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang senantiasa menerangi kegelapan dan memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat, agar engkau tidak menjatuhkan kemurkaanmu kepadaku dan kepadamu semua hal aku kembalikan. Semoga engkau meridhoinya, dan sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan hanya darimu. Ketika menyaksikan keadaan Rasulullah SAW yang demikian menyedihkan itu, kedua putra Rabi'ah bergeraklah rasa welas asih keduanya. Maka mereka memerintahkan seorang budak laki-laki beragama Nasrani yang bernama Adas untuk memberikan beberapa buah anggur kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan, Adas sempat terkejut dan heran ketika mendengar Rasulullah membaca Bismillah sebelum memakan anggur tersebut. Namun akhirnya keheranan itu sirna setelah Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya bahwa beliau adalah seorang nabi. Lantas dengan serta-merta Adas langsung mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat peristiwa itu, kedua anak Rabi'ah merasa tidak rela dan ingin menghalang-halangi budaknya agar tidak mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Maka keduanya berkata kepada Adas, "Jangan sekali-kali berpaling dari agamamu. Ketahuilah sesungguhnya agamamu lebih baik dari agamanya." Sedangkan dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan, orang-orang bodoh Taif berbaris dua barisan untuk menghadang jalan Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah SAW hendak melewati kedua barisan tersebut, mereka menjerat kedua kaki beliau hingga beliau terjerembab jatuh dan tak bisa bergerak. Lantas mereka melempari kedua kaki Rasulullah SAW dengan batu secara bertubi-tubi hingga terluka dan berdarah. Ini adalah salah satu penganiayaan fisik yang paling menyakitkan bagi Rasulullah SAW selama dalam perjalanan dakwahnya menyiarkan agama Islam. Setelah mengalami berbagai macam penganiayaan dan celaan di Taif, Rasulullah SAW pun kembali lagi ke Mekah dalam keadaan sangat bersedih. Lalu sesampainya di Qarnu al-Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi beliau. Ikut serta bersama Jibril saat itu malaikat penjaga gunung-gunung. Kepada Rasulullah SAW, malaikat ini menawarkan diri kepada beliau untuk membalik dua gunung Mekah agar menjadi bencana bagi penduduk Taif ini. Ini tak lain adalah sebuah dorongan dan penyemangat bagi Rasulullah agar tak bersedih dan terus tegar meneruskan dakwahnya. Tentang kisah ini Bukhari dan Muslim menuturkan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Pernahkah engkau mengalami hari yang lebih menyedihkan atau menyusahkanmu daripada hari terjadinya perang Uhud?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku telah merasakan berbagai macam penganiayaan dari kaummu. Namun yang paling menyakitkan dari yang pernah aku temui adalah apa yang mereka perbuat terhadapku pada hari Aqabah. Kala itu aku mendatangi Ibnu Abi Yalal, Ibnu Abdi Kilal, tetapi ia menolak permintaanku. Maka aku meninggalkannya dengan bersedih seraya berjalan mengikuti arah pandanganku. Aku terus berjalan dengan pikiran kosong dan baru tersadar ketika diriku sampai di Qarnu Ats-Tsalib. Lantas kuhadapkan wajahku ke atas dan ternyata sebuah awan melindungi dari sengatan matahari. Dan sesaat kemudian aku melihat Jibril sudah berada di depanku dan kemudian memanggilku. Ia berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar semua perkataan dan perlakuan kaummu terhadapmu, dan kini Allah mengutus kepadamu malaikat pemelihara gunung-gunung agar kamu memintanya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki untuk membalas perbuatan mereka, penduduk Taif.' Lalu malaikat penunggu gunung itu menyapaku sedang mengucapkan salam. Setelah itu ia berkata, 'Wahai Muhammad, maukah kamu sekiranya aku membalikkan kedua gunung ini agar menimpa mereka?' Rasulullah SAW menjawab, 'Jangan lakukan, karena aku masih berharap agar Allah melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun.' Ada peristiwa lain yang dikehendaki Allah untuk memberikan semangat dan mengukuhkan tekad Rasulullah SAW sebelum sampai di Mekah. Sahdan, sebelum memasuki Mekah, Rasulullah SAW singgah di lembah Nakhlah yang letaknya tidak jauh dari Mekah selama beberapa hari. Di tengah-tengah itulah Allah mengutus rombongan jin untuk mendatanginya. Mereka meminta Rasulullah untuk membacakan Al-Quran dan kemudian menyatakan keimanan mereka terhadap apa yang beliau baca. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin sebagaimana berikut.
Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surah Al-Ahqaf 29-31. Dan firman Allah, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengarkan petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak pula takut akan penambahan dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surah Al-Jin 1-15. Kisah datangnya serombongan jin kepada Rasulullah SAW ini juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis sahih. Selain itu, Ibnu Hajar juga telah menyebutkan beberapa dalil yang memperkuat pendapat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Rasulullah SAW pulang dari Taif. Demikianlah, Allah telah membangkitkan semangat nabinya untuk terus menjalankan dakwahnya dengan kedua peristiwa besar tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali bersemangat dan terus menjalankan dakwahnya kepada Allah tanpa memperdulikan berbagai bentuk permusuhan dan tekanan yang dilancarkan terhadapnya. Kemudian ketika beliau hendak memasuki kota Mekah lagi sepulangnya dari Taif, Zaid berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, benarkah engkau akan kembali ke kota Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Rasulullah SAW menjawab, wahai Zaid, seperti yang kau saksikan, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah adalah penolong agamanya dan pembela nabinya. Dan sampainya di perbatasan kota Mekah, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Akhnas bin Suraik untuk meminta perlindungan jaminan keamanan. Namun ternyata Akhnas adalah penakut. Ia menolak permintaan Rasulullah SAW dengan alasan bahwa dirinya telah bersekutu dengan bangsa Quraisy, sehingga ia tidak dapat melindungi. Melihat kenyataan itu, Rasulullah berkirim surat kepada Suhail bin Amru untuk meminta perlindungan darinya. Namun Suhail pun ternyata menolak. Ia beralasan bahwa keturunan Bani Amru tidak boleh memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Akhirnya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi, dan ternyata ia menyanggupinya. Bahkan ia mengerahkan seluruh anak dan keluarganya untuk bersama-sama melindungi Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW tentu saja tidak bisa melupakan kebaikan Mut'im bin Adi dan keluarganya ini. Juga kebaikan mereka sebelumnya ketika menentang perjanjian pemboikotan terhadap seluruh keluarga beliau. Maka dari itu seusai perang Badar dan kaum muslimin berhasil menawan beberapa tokoh Quraisy, Rasulullah SAW berkata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian ia minta orang-orang itu kepadaku, niscaya aku akan memberikan mereka kepadanya sebagai balasan atas jasa baiknya kepadaku. Perlu dicatat, perlindungan dari orang-orang kafir seperti yang diberikan Mut'im bin Adi ini sama sekali tidak menghentikan gerak dakwah beliau para sahabatnya. Dan ketika beberapa kaum muslimin berhijrah ke Habasah, Abu Bakar ikut berada di tengah-tengah mereka untuk berhijrah. Akan tetapi ketika rombongan ini sampai di Barku Al-Ghimad, Ibnu Dagnah, kepala suku wilayah tersebut, menjumpainya dan mengantarkannya kembali ke Mekah di bawah perlindungan orang-orangnya. Ibnu Dagnah berkata kepadanya, wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak perlu keluar. Sekali lagi tidak perlu pergi dari Mekah. Akhirnya Abu Bakar pun kembali ke Mekah di bawah jaminan Ibnu Dagnah. Namun kaum Quraisy mengajukan syarat kepada Ibnu Dagnah agar meminta Abu Bakar untuk menjalankan ibadah di rumahnya saja. Maka Abu Bakar menerima syarat tersebut. Lalu ia membangun sebuah masjid di serambi rumahnya sebagai tempat solat. Arkian setiap kali Abu Bakar solat dan membaca ayat-ayat Al-Quran, beberapa perempuan kaum musyrikin dan anak-anaknya yang mendengar bacaan itu pun berhenti. Mereka sangat takjub manakala melihat bahwa Abu Bakar membacakannya seraya menangis. Melihat hal itu, kaum Quraisy takut dan merasa khawatir bila para istri dan anak-anak mereka beriman kepada Al-Quran. Maka mereka segera meminta Ibnu Dagnah untuk memerintahkan Abu Bakar agar beribadah di dalam rumahnya saja, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat dan mendengarnya. Sebab bila Abu Bakar beribadah di serambi rumahnya, suara bacaannya akan terdengar oleh kaum musyrikin. Mendengar laporan itu, Ibnu Dagnah datang menemui Abu Bakar dan berkata, pilihanmu hanya membatasi diri dengan semua itu atau kehilangan perlindunganku. Abu Bakar menjawab, aku akan mengembalikan perlindunganmu yang telah engkau berikan kepadaku, karena aku sudah merasa cukup berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Sikap Abu Bakar ini sama dengan sikap Umar bin Khattab saat menolak perlindungan pamannya, yaitu karena keduanya lebih memilih berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya orang-orang lemah lainnya. Peringatan dan pelajaran. A. Pilihan Rasulullah SAW untuk menyumpai 3 tokoh Bani Thaqif kala itu dan berdakwah kepada mereka terlebih dahulu merupakan isyarat akan pentingnya berdakwah kepada para pemimpin atau penguasa yang memiliki pengikut atau massa. Maka ketika ketiganya menolak dakwah beliau pun segera sadar bahwa para pengikut ketiganya juga akan ikut menolak dan memperlakukan beliau seperti yang diperintahkan ketiganya. Oleh karena itu beliau memutuskan untuk tidak berlama-lama di Taif. B. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi sikap dan perlakuan para penentangnya sangatlah tinggi. Terbukti sekali-kali para penduduk Taif telah membangkang dari dakwahnya dan memperlakukan beliau sedemikian kejam. Beliau tidak meminta Allah untuk menyiksa mereka. Bahkan sebaliknya ia memintanya agar sudi memberi mereka petunjuk. Dan benar, Allah pun mengabulkan doa Rasulullah tersebut, yaitu ketika para pemimpin Taif akhirnya mendatangi dan menyerah kepada Rasulullah SAW. Tak lama setelah mereka dikepung pasukan muslimin dan beliau baru saja kembali dari Madinah. C. Pertemuan beberapa jin dengan Rasulullah di Nakhlah merupakan isyarat bahwasanya makhluk yang bernama jin itu ada dan mereka juga mendapatkan kewajiban perintah dari Allah. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan ada juga yang kufur, dan ini merupakan perkara yang sudah pasti dan telah ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran. D. Keimanan para jin kepada Rasulullah setelah beliau mengalami berbagai macam perlakuan buruk dari para pemimpin Taif dan warganya tadi tak lain merupakan pelipur lara yang diturunkan Allah kepadanya untuk menghilangkan segala rasa sakit dan kegalauan yang menyelimuti beliau. Hal itu sekaligus juga menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkannya. Makna lain dari kedatangan para jin itu adalah untuk mengatakan kepada beliau bahwa seandainya seluruh penduduk bumi ini mengabaikan dakwah dan ajaran yang dibawanya, maka di alam lain masih ada beberapa jin dan para malaikat yang akan senantiasa mengukuhkan semangatnya dan sekaligus mengimani ajaran-ajaran yang disampaikannya. Pada sisi lain, peristiwa ini juga sebagai isyarat kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah yang telah kuasa mengubah para jin dari makhluk yang paling buruk dan paling jahat menjadi beriman dan pembela agama baru ini. Sesungguhnya amat sangat maha kuasa untuk menjadikan orang-orang kafir Quraisy dan para pemimpin Taif beriman, dan hal itu benar-benar terjadi beberapa waktu kemudian.
Salah satu tradisi jahiliyah yang sangat mengakar dan dihormati di kalangan masyarakatnya saat itu adalah memberikan perlindungan atau jaminan keamanan kepada orang lain. Tradisi ini banyak diterapkan oleh beberapa negara modern pada zaman ini dengan sebutan suaka politik dalam istilah diplomasi modern. Maka tradisi ini merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh para dai kita saat ini untuk tetap menjalankan dakwahnya kepada seluruh manusia. Keislaman Adas membuktikan bahwa Rasulullah tidak kembali dari Taif dengan tangan hampa, tetapi tetap dengan membawa suatu hasil yang lebih baik. Unta merah, harta paling mahal di mata orang Arab kala itu, yaitu masuk Islamnya Adas di hadapan beliau langsung. Tentang mahalnya harga keislaman seseorang ini, Rasulullah SAW dalam sabdanya, petunjuk Allah kepada seseorang hingga ia masuk agamamu adalah lebih baik atau mahal bagimu dari unta merah. Hijrah Rasulullah ke Taif dan berbagai macam penderitaan yang beliau alami mengandung satu pelajaran dan peringatan untuk para dai. Yakni bila Rasulullah SAW saja mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menjalankan dakwahnya, maka para dai pun akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dan berbagai macam hambatan serupa. Atas dasar itu, para dai hendaknya selalu bersiap-siap dan waspada menghadapi semua cobaan dan rintangan yang akan menghadang tersebut. Betapapun halangan, rintangan, cobaan dan kesulitan merupakan sunnatullah dalam dakwah yang juga dialami oleh semua nabi dan orang-orang saleh dalam perjuangan mereka menegakkan ajaran Allah. Dan perlu dicatat bahwasanya Allah tidak akan memberikan kejayaan dan kemenangan bagi agama ini bila tanpa diusahakan dan diperjuangkan. Allah tidak akan memberikan kejayaan dan kemenangan bagi agama ini bila tanpa diusahakan dan diperjuangkan. Baik, itulah sementara yang dapat kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kita yang juga cukup menarik, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.